Selamat datang di Story Library, tempat di mana kisah para putri dan pangeran hidup kembali. Dari istana megah, Fairy Tales, kami hadirkan dongeng penuh keajaiban, cinta, dan petualangan. Bersiaplah untuk terhanyut dalam dunia magis yang tak terlupakan. Karena setiap cerita dimulai dengan sebuah buku, dan di sini cerita itu hidup untukmu. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel kami bisa terus berkembang dan selalu hadir untuk menghibur Anda semua. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah Rapunzel, dongeng klasik sepanjang masa yang tak lekang oleh waktu. Kisah ini berasal dari Jerman dan ada banyak versi. Video ini adalah versinya Story Library. Yuk, segera saja kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah benua Eropa, ada sebuah kerajaan yang makmur, tanahnya subur, dan rakyatnya hidup tentram dan damai. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Sayangnya, raja dan ratu belum juga mempunyai keturunan setelah menikah lebih dari 10 tahun lamanya. Suatu hari kabar gembira datang, ratu akhirnya hamil. Raja dan rakyat ikut bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja ratu jatuh sakit. Tak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan penyakit ratu yang sedang hamil itu. Ini membuat raja khawatir, sedih, dan gelisah. Di tempat lain, di pinggiran hutan, ada sebuah kastil tua di tepi danau. Pemilik kastil itu adalah seorang wanita bernama Gothel. Walaupun dia sudah berusia lebih dari 100 tahun, Gothel tetap cantik dan awet muda. Gothel punya sebuah rahasia yang membuat dia tetap cantik dan muda. Dia memiliki teratai emas yang dia pelihara di danau dekat kastilnya. Teratai itu mekar di malam purnama, dan saat itulah teratai itu akan mengeluarkan debu emas. Lalu Gothel akan mengucapkan sebuah mantra dan menghirupnya untuk mempertahankan kecantikannya. Yuk, kita kembali ke istana. Suatu malam rupanya ratu bermimpi. Di dalam mimpinya, dia menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Selamat pagi istriku tercinta. Bagaimana tidurmu semalam? Sepertinya tadi malam kamu bisa tidur nyenyak. Wajahmu terlihat lebih segar pagi ini. Selamat pagi juga, suamiku. Wow, kamu bangun sangat pagi. Bagaimana cuaca di luar hari ini? Sudah lama aku terbaring di tempat tidur. Ini sangat membosankan. Cuaca pagi ini sangat cerah dan hangat. Tidak seperti kemarin yang dingin dan mendung. Suamiku, semalam aku bermimpi hanya sekuntum teratai emaslah yang bisa menyembuhkan sakitku ini. Teratai emas sepertinya itu sangat langka. Tapi aku akan bertanya kepada peramal istana dan tabib istana, siapa tahu bunga teratai seperti itu memang benar ada. Kita sudah lama menginginkan anak ini. Aku tak ingin terjadi suatu hal buruk padanya. Mungkin saja teratai itu bisa menyembuhkanku. Baiklah istriku, aku akan berusaha mencarinya. Aku sudah mengerahkan semua anak buahku untuk mencari bunga teratai emas itu. Sudah hampir 1 bulan ini, mereka belum juga menemukannya. Akhirnya raja berhasil menemukan lokasi teratai emas dan langsung pergi ke sana. Mereka tidak tahu bahwa teratai itu adalah milik Gothel. Saat raja tiba di danau tepat malam purnama, teratai itu mekar indah.
Wow, bunga teratai emas ini sungguh cantik luar biasa. Dia bahkan bercahaya berkilauan. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku bisa mendapatkan teratai emas ini. Semoga istriku bisa sembuh kembali setelah minum ramuan dari teratai ini. Aku akan pergi ke danau. Malam ini, malam purnama, bunga teratai emasku mekar. Ya ampun, terataiku hilang. Ada orang yang telah mencurinya. Celaka, aku akan kehilangan kecantikanku. Malam itu, Gothel terkejut ketika tiba di danau. Teratainya telah lenyap. Dia berusaha mencari tahu siapa yang telah mencurinya. Raja langsung membawa teratai ke istana untuk dimasak, dijadikan sup untuk obat ratu. Setelah aku meminum ramuan dari teratai emas, tubuhku terasa sehat dan lebih fit. Di istana ratu kembali sehat setelah minum obat dari ramuan teratai emas. Raja dan ratu tampak bahagia menanti kelahiran buah hati mereka. Semoga anakku lahir dengan selamat. Hanya menunggu 1 bulan lagi, aku akan segera melihatnya. Akhirnya lahirlah seorang putri, cantik berambut emas. Raja dan ratu sangat bahagia. Mereka membawa sang putri kecil berkuda keliling negeri dan rakyat menyambut gembira. Hei, ternyata bayi perempuan itu memiliki rambut emas. Itu adalah teratai emas milikku. Tapi kebahagiaan mereka akhirnya diuji kembali. Gothel akhirnya mengetahui siapa yang telah mencuri teratai miliknya. Suatu malam, dia menculik sang putri. Aku tahu sekarang, ternyata raja dan ratu adalah orang yang mencuri bunga teratai emasku. Aku akan mengambil kembali milikku malam ini. Putri mereka berambut emas. Anak itu adalah obat kecantikanku. Sepertinya saat hamil, ratu telah meminum ramuan dari bunga emasku. Malam di saat semua orang tertidur, Gothel pergi ke istana. Dia ingin menculik putri raja. Dengan sihirnya dia akhirnya berhasil menculik putri. Aku akan mengurung anak ini di atas menara, agar tak ada orang yang bisa dia temui, agar dia selalu bersamaku. Keesokan paginya, istana pun heboh putri telah hilang. Tak ada yang tahu kemana hilangnya, sebab Gothel menggunakan sihir yang membuat semua penghuni istana tertidur, dan dia masuk dengan sangat mudah.
Oh Tuhan, tolong lindungi putriku. Dimanapun dia berada, aku percaya dia masih hidup. Suatu hari, dia akan kembali kepada kami. Berbulan-bulan pencarian dilakukan, tapi putri tak kunjung ditemukan. Karena sedih, raja membuat sebuah perintah di hari ulang tahun putrinya. Semua rakyat wajib menerbangkan lampion, simbol sebuah harapan dan doa agar putri yang hilang cepat kembali. Walaupun Gothel mengurung putri di dalam menara, tapi dia merawat putri kecil itu dengan kasih sayang. Dia juga memenuhi semua kebutuhannya. Putri kecil itu diberi nama Rapunzel. Sekian dulu kisah kelahiran dan masa kecil Rapunzel. Kisah ini akan bersambung kepada kisah petualangan Rapunzel hingga bertemu kembali dengan kedua orang tuanya.